kan. Oke guys, selamat datang di channel teknik.com. Oke, setelah kemarin kita mereview produk baru dari Beckum EB2 Power Tools ya, yaitu Gerinda. Kali ini kita kedatangan lagi produk dari mesin bor 10 milinya nih guys, yaitu EB2 tipe BEC 10ED nih. Jadi mesin bor ini biasa digunakan untuk pengeboran kayu, besi, dan juga untuk proses penyekrupan atau roofing ya. Jadi di video ini kita akan membahas secara detail mulai dari kelengkapan hingga ke pengujian ya, untuk membuktikan sejauh apa kualitas dari mesin bor 10 mili ini guys. Oke, untuk mempersingkat waktu langsung aja kita mulai untuk video reviewnya. Check it out. Seperti biasa, yang pertama gua akan bahas mengenai kelengkapan produk nih guys. Jadi untuk kelengkapan pertama, kalian mendapatkan satu buah kunci ya untuk membuka dan memasang mata bor. Lalu yang kedua dapat bonus 2 carbon brush ya. Lalu selanjutnya yang ketiga mendapatkan buku manual dan juga kartu garansi, dan di sini garansinya ini berlaku selama 1 bulan. Dan yang terakhir unit dari mesin bor 10 mili Beckum EB2 BEC 10ED. Selanjutnya yang kedua gue akan bahas mengenai spesifikasi dari mesin bor Beckum EB2 10 mili ini guys. Yang pertama mengenai input powernya ini maksimal di 350 watt. Lalu no load speednya di 0 sampai 2500 rpm. Lalu untuk kapasitas pengeboran untuk mata bor besi ini maksimal di ukuran 10 mili ya. Lalu untuk kayu itu maksimal pakai di 25 mili guys. Dan yang terakhir dia juga sudah tersertifikasi barang K3L. Dan pembahasan terakhir terkait fitur dari mesin bor Beckum EB2 BEC 10ED. Yang pertama kita bahas dari sisi desain, ini bisa dibilang sangat ergonomis ya guys, sangat pas untuk ukuran tangan orang Indonesia nih. Lalu yang kedua, dia punya fitur variable speed ya, jadi kalian bisa atur kecepatan pengeboran sesuai dengan kebutuhan. Lalu yang ketiga, dia juga punya fitur reversible untuk putaran kanan kiri. Dan yang keempat, dia juga ada fitur lock button ya. Jadi kalau kalian pengen melakukan pengeboran lama, tinggal aktifin aja fitur lock buttonnya. Dan untuk yang terakhir, fitur Beckum EB2 ini juga ada pembuangan angin ya, atau lubang sirkulasi di bagian depan dan juga bagian bodi nih guys. Jadi ini bisa mengantisipasi mesin bor cepat panas ya. Oke, sebelum pengujian seperti biasa kita akan ukur no load speed dari mesin bor Beckum EB2 ini. Dan hasilnya kalian bisa lihat ada di 2800 rpm ya. Jadi melebihi spek nih guys. Selanjutnya pengukuran kedua adalah uji konsumsi daya ya. Untuk tanpa beban kisaran 180 watt. Dan kita akan lihat untuk daya dengan beban. Ini masih sangat rendah ya. Di kisaran 350-an watt aja guys. Sangat irit listrik ya. Oke, kita masuk ke pengujian pertama, pengeboran balok meranti menggunakan mata kipas ukuran 13. Kira-kira mampukah mesin bor murah ini melewati tantangan pengeboran di balok meranti guys? Oke, untuk lubang yang pertama sangat lancar ya. Masih cukup mudah guys. Ini untuk pengeboran yang ketiga. Ya, tidak ada masalah. Jadi memang sepertinya untuk penggunaan mata kipas 13 mili ini bukan sebuah hambatan ya. Walaupun murah harganya, tapi tetap
Keren nih guys, performa dari mesin bor Beckum EB2. Kita lanjut ke pengujian kedua, masih di balok meranti. Kali ini kita menggunakan mata bread point ukuran 10 mili ya. Oke, untuk pengeboran pertama aman. Ini untuk meranti juga, untuk tekstur kayunya nggak lembek-lembek banget ya guys, masih agak keras. Tapi di sini mesin bor Beckum EB2 masih sangat mulus ya untuk proses pengeboran di material ini. Oke, untuk bread point juga sepertinya bukan sebuah kendala ya, dan aman untuk 5 kali pengeboran. Lanjut, untuk pengujian ketiga kita akan menggunakan mata auger yang ukuran 8 mili. Oke, untuk pengeboran pertama aman. Lanjut lagi, ini juga masih sangat gampang ya guys. Jadi untuk mata kipas, bread point, auger ini bukan sebuah hambatan. Jadi masih sangat jos sekali mesin bor Beckum EB2 ini guys. Oke, setelah balok kayu meranti kita masuk ke pengeboran besi kanal C. Ini kanal C-nya juga lumayan tebal ya. Oke, untuk lubang pertama aman. Jadi seperti biasa sebelum kita melakukan proses pengeboran di material besi seperti ini harus diolesin oli ataupun WD ya guys, biar mata bornya nggak cepet habis. Oke, ini untuk pengeboran keempat juga masih sangat mudah, dan pengeboran yang terakhir atau yang kelima. Luar biasa guys. Jadi untuk penggunaan mata bor besi juga masih sangat mudah ya. Dan untuk yang terakhir adalah pengujian roofing. Karena mesin bor ini biasanya digunakan tukang untuk pemasangan roofing ya. Untuk roofing juga sejauh ini masih sangat lancar, cepat sekali guys. Jadi kalian yang sedang mencari mesin bor murah, Beckum EB2 ini bisa jadi alternatif ya. Mau beli alat teknik lengkap dan terpercaya? Ya di teknik.com dong. Ribuan produk teknik, semua original dan ready stock. Teknik.com? Segala kebutuhan teknik ada di sini. Ya, oke guys, gue udah balik lagi di studio terkutuk teknik.com. Ya, oke guys. Jadi berdasarkan hasil pengujian tadi memang sudah terbukti ya bahwa mesin bor Beckum EB2 ukuran 10 mili ini bisa diandalkan ya untuk berbagai pekerjaan. Tadi kita coba pakai untuk pengeboran kayu, lalu di besi, dan juga untuk roofing ya. Itu semuanya berjalan dengan lancar nih. Dan yang paling penting terkait konsumsi wattnya juga sangat hemat ya. Tidak mencapai 600 watt, kalian udah bisa operasikan mesin bor ini. Jadi buat yang rumahnya masih listrik 900 watt, nggak usah khawatir listriknya jepret ya coy.
Dan buat teman-teman yang tertarik untuk membeli mesin bor ini, untuk harganya juga sangat murah. Ini masih di bawah 200.000 nih guys. Wih, lu udah bisa bawa pulang mesin bor yang multifungsi nih ya. Daripada kalian masih minjem ke tetangga, mendingan kalian langsung beli dah mesin bor Beckum EB2 ini guys. Untuk link pembeliannya lu bisa cek di deskripsi video ini, mulai dari link Shopee, Tokopedia, dan juga lazadateknik.com. Oke, mungkin sekian untuk review kali ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa untuk selalu dukung channel kita dengan cara like, share, dan subscribe. Dan nantikan kembali review selanjutnya dari teknik.com. Akhir kata, gue Mr. P pamit. Salam.